Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuni Lestari, mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 3 Universitas Negeri Surabaya tahun 2021. Program studi, bimbingan dan konseling dengan nomor peserta PPG 2015 0136 1014. NIM PPG 20001039 23810012. Hari ini tanggal 18 Oktober 2021, saya akan melakukan praktik pelayanan bimbingan klasikal dengan topik Ayo Semangat Belajar. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Belum semangat, sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, apa kabar kalian semuanya? Baik. Sehat, Bu. Oke. Sekarang kalau saya tanya apa kabarnya, kalian jawab hebat, luar biasa. Yes. Oke, siap? Saya tanya lagi deh. Apa kabar semuanya? Hebat, luar biasa. Oke. Hebat, luar biasa. Yes. Nah, jadi semuanya sudah banyak yang hadir. Ada beberapa yang tadi izin juga. Memang ada kepentingan. Tapi saya terima kasih sekali kepada yang sudah hadir, menyempatkan meskipun berada di mana aja tetap berusaha untuk hadir seperti itu. Terima kasih ya sudah hadir dalam Zoom Meet kali ini tentang motivasi belajar, yang topiknya itu ayo semangat belajar. Makanya nanti kalau setiap saya tanya apa kabar kamu, kamu bilangnya seperti tadi ya, hebat, luar biasa, yes gitu. Jadi semangatnya itu membara gitu. Nah, tujuan khusus layanan kali ini adalah kamu peserta didik itu dapat menganalisis pentingnya motivasi belajar, ya, motivasi, semangat gitu ya. Terus peserta didik dapat menyebutkan contoh-contohnya. Ada motivasi intrinsik dan ekstrinsik, nanti akan saya sampaikan di PPT. Kemudian yang ketiga, kamu bisa meningkatkan motivasi belajar yang tadinya masih loyo, masih malas, nantinya akan menjadi lebih semangat lagi. Oke, baik. Ya. 1, 2, 3. Tangan diputar-putar, bertepuk tangan. Tangan diputar-putar, peganglah bahu. Tangan diputar-putar, peganglah hidung. Putar ke kanan, putar ke kiri, teriak hore. Hore. Sekali lagi. Boleh dibuka Sentanu mikrofonnya. Soalnya Sentanu ini suaranya sangat merdu loh. Dia besok bakal jadi idol. Amin. Kita ulang ya. Tangan diputar-putar, bertepuk tangan. Tangan diputar-putar, peganglah bahu. Tangan diputar-putar, peganglah hidung. Putar ke kanan, putar ke kiri, teriak hore. Oke, terima kasih. Lalu yang selanjutnya, setelah kita ketawa-ketawa sebentar ya, Nania sampai ketawa geli tuh. Semangat ya Nania. Nanti di kegiatan kita hari ini, langkah-langkahnya yang pertama nanti Ibu akan menayangkan PowerPoint, ya, akan saya jelaskan pelan-pelan di situ materinya tentang motivasi belajar. Kemudian setelah itu kita ada diskusi tanya jawab, menyampaikan tanggapannya tentang PPT materinya. Berikutnya nanti ada video tentang cerita seseorang yang akan memotivasi kamu supaya lebih baik lagi karena kamu jauh lebih beruntung, lebih lengkap gitu ya. Terus berikutnya nanti tanya jawab lagi, terakhir nanti saya sampaikan tentang tugas mandiri kamu,
Oke, ayo semangat belajar. Ketika kamu mendengar semangat, kamu punya perasaan semangat nggak? Ayo semangat belajar, gitu. Semangat nggak? Semangat, Bu. Oke. Sip. Motivasi itu artinya dorongan, dorong. Ketika kita mendengar, oh kurang motivasi tuh, berarti kurang dorongan, gitu ya. Nah, motivasi belajar sendiri mempunyai arti dorongan yang timbul dari dalam diri siswa ataupun dari luar siswa. Nah, yang dari dalam diri kita sendiri itu namanya motivasi intrinsik, oke? Dari luar diri kita namanya ekstrinsik. Nah, untuk apa Bu dorongan itu? Untuk melakukan segala sesuatu. Segala sesuatu itu bisa aktivitas belajar, bisa aktivitas ekskul, aktivitas sehari-hari kamu di rumah, dan lain sebagainya. Bisa dipahami ya? Di sini? Bisa, Bu, bisa dipahami. Oke, saya lanjut. Jenisnya tadi ada intrinsik dan ekstrinsik, ya kan? Dari motivasi intrinsik itu dari dalam diri kita, ya sekali lagi biar jelas. Dan motivasi ekstrinsik berasal dari luar diri kita, dari luar ada lingkungan-lingkungan sekitar kita. Nah di sini di selanjutnya ini akan saya bahas tentang contoh motivasi intrinsik. Kita tertarik dengan sesuatu itu namanya kita berminat. Saya kasih contoh biar gampang ya. Kamu minat untuk ikut layanan bimbingan klasikal karena kamu minat, kamu semangat, ya nggak sih? Kamu tertarik. Wah, kemarin sudah ada bimbingan klasikal, berarti besok saya ikut. Itu ada minat, ada ketertarikan terhadap kegiatan atau belajar, gitu ya. Cita-cita, ya. Cita-cita. Seseorang dengan kemauan besar itu akan mempunyai dorongan yang maksimal untuk meraih sesuatu ketika dia mempunyai dorongan gitu ya. Dan yang berikutnya kondisi peserta didik, kondisi kalian masing-masing. Pikiran yang sehat akan menumbuhkan motivasi belajar juga yang bagus. Oh, jadi pikiran pengaruh ya, sangat berpengaruh. Ya, kamu cerna baik-baik ini di motivasi intrinsik ini ya, ada minat, ketertarikan kamu, ada cita-cita ya. Ketika kamu mempunyai cita-cita, ya tidak perlu publish kemana-mana. Saya bercita-cita jadi artis saja, tidak usah dipublish. Tapi kalau ketika kamu cita-cita pengen seperti apa, itu akan mendorong kamu untuk semakin semangat belajar. Yang ketiga, saya ulang lagi, ada kondisi peserta didik dengan pikiran yang sehat, fisik yang sehat akan membuat orang itu motivasi belajarnya tinggi. Seperti itu ya. Untuk berikutnya, motivasi ekstrinsik dari luar diri kita. Lingkungan keluarga, misalnya itu ekstrinsiknya ya, dari lingkungan keluarga itu ada latar belakang pendidikan, ada perekonomian keluarga, sistem sosial. Sistem sosial itu dalam arti bukan masalah mampu tidak mampu ya. Sistem sosial itu jadi keberadaan keluarga di dalam sebuah masyarakat. Latar belakang pendidikan kita di keluarga itu juga berpengaruh. Oh saya pengen kayak om saya. Om saya itu meskipun lulusan SMA misalnya seperti itu ya. Lulusan SMA tapi dia hebat loh. Dia otodidak, bisa merakit komputer dan sebagainya. Oh itu ada tante saya misalnya. Dia lulusan S2 masih muda. Bahkan sekarang banyak S3 bermunculan dengan gelar dokter masih muda ya. Itu sebuah motivasi. Lingkungan sekolah. Ada sarana prasarana sekolah, guru dan manajemen sekolah. Kemarin kamu sudah masuk mulai PTMT hari pertama itu, ya. Tapi saya sampaikan di sini untuk bimbingan konseling belum mendapatkan kesempatan untuk tatap muka. Jadi kita masih tetap harus belajar daring dulu ya. Untuk bimbingannya kita belajar daring. Mudah-mudahan nanti ke depannya saya akan mendapatkan kesempatan untuk bertatap muka meskipun secara terbatas. Ada sarana prasarana sekolah yang mendukung, ada toilet, ada apa itu? Ada lapangan basket, ada lapangan badminton, ada empang, kemarin sudah melihat, bersih dan sebagainya ya. Alhamdulillah sudah ada jejak kaki untuk in dan out-nya, ya kan? Seperti itu. Itu contohnya.
lingkungan masyarakat tempat seorang anak melakukan interaksi. Jadi lingkungan masyarakat kamu, tetangga-tetangga kamu itu akan berpengaruh penting. Yang biasanya suka nongkrong-nongkrong di jalan, oh itu sangat berpengaruh penting buat kalian. Ya kan? Yang tadinya kamu punya pikiran, saya belajar deh Bu. Tapi Bu, ketika saya belajar, saya disamperin. Ya nggak sih? Ah, nggak enak Bu, nolaknya nggak enak nih. Nah, ada yang seperti itu. Itu juga sangat berpengaruh terhadap motivasi belajar. Yang tadinya udah semangat, jadi nggak semangat lagi. Oke, dari sampai di sini antara intrinsik dan ekstrinsik bisa dipahami ya? Bisa? Ya, bisa, Bu. Bisa, Oke, Bu. lanjut. Oke, saya lanjut ya. Bisa, Bu. Di sini, di terakhir ini ada cara meningkatkan motivasi itu. Ketika kita sudah punya motivasi, kita punya cara untuk meningkatkan motivasi belajar. Ya, ada membuat agenda belajar. Ini seperti yang sudah kalian terapkan kemarin, membuat jadwal. Luar biasa sekali hasilnya ya. Pertemuan minggu kemarin itu membuat agenda belajar dengan jam-jamnya, dengan hari-harinya yang sudah sangat bagus sekali, tinggal menerapkannya. Terus menentukan gaya belajar. Untuk tipe gaya belajar akan saya sampaikan pada pertemuan berikutnya lagi tentang gaya belajar itu macam-macam ya. Nanti biar kenal saya akan sampaikan. Gaya belajar itu satu individu dengan individu yang lain pastinya sangat berbeda. Kemudian jangan lupa ya, meskipun sudah senang belajar, jangan lupa yang namanya istirahat. Kalau kamu tidurnya kurang dari 8 jam, alhasil apa? Paginya bangunnya kesiangan, gerubak-gerubuk, ya kan? Absennya lupa, bobo lagi santai-santai sejenak. Jadi jam 5 pagi itu lagi enak-enaknya ya, lagi enak-enaknya tidur, seperti itu. Kalau tidak bisa membuat konsep diri yang bagus, akhirnya mengikuti, ngantuknya, jadinya malas belajar. Kemudian menghindari gangguan belajar. Gangguan belajar itu dihindari dengan apa? Kamu pergi dari hal-hal yang mengganggu. Atau hal-hal yang mengganggu, kamu minta pengertiannya. Dek, kalau abang lagi belajar, jangan di situ ya. Kalau enggak, kamu kasih coretan-coretan dulu, kasih gambar, biar nyoret-nyoret di kertas dan sebagainya. Itu juga perlu, Nak. Jadi hal-hal yang mengganggu konsentrasi belajar kamu, boleh kamu sampaikan ke orang tua di rumah kamu. Ya, itu kan posisinya masih daring nih. Oh, tolong dong, ini ngertiin aku lagi butuh konsentrasi, itu boleh. Jadi jangan diem-diem aja, tiba-tiba manyun aja. Ini anak saya kenapa ya? Belajar kok kayaknya manyun-manyun aja. Ternyata karena digangguin adiknya. Ini boleh sampaikan, Ma, tolong dong. Kalau jam segini sampai segini itu adiknya diinin dulu. Nanti aku kalau abang udah selesai belajar, ngerjain tugas, baru deh abang yang ngasuh. Contohnya seperti itu ya. Terus mencari suasana yang tepat. Suasana apa yang maksudnya? Ya tadi itu kaitannya dengan gangguan-gangguan belajar. Kalau kamu nyaman di kamar, boleh di kamar. Kamu nyamannya di teras, boleh di teras. Nyamannya sambil ngemil, kan namanya di rumah bebas ya. Yang penting tugas selesai, mau bagaimana suasananya tepat. Nyaman, bahagia dulu yang penting kalau mau belajar itu. Ya. Kemudian ada tips terakhir itu belajar bersama teman. Kalau sekarang mungkin kondisi masih belum memungkinkan, tetap kalau mau belajar bersama teman, tetap memakai masker. Ya, boleh belajar, tetap bawa hand sanitizer, tetap harus menjaga. Ya, karena kita sudah diperlakukan tatap muka terbatas, jangan terus euforianya, gue bebas nggak pakai masker. Tetap ke warung kita harus pakai masker, ke pasar, ke sekolah, apapun itu yang berhubungan atau berkontak langsung dengan orang-orang luar dari keluarga kita tetap menerapkan prokes begitu. Oke? Yang terakhir saya bilang terima kasih. Nah, gitu ya. Sekarang kita lanjut untuk berdiskusi. Silahkan. Tentang motivasi belajar tadi, ada yang mau ditanyakan, disampaikan, menanggapi, atau berkeluh kesah tentang hal-hal yang selama ini sudah kamu alami. Ayo, silakan. Siapa? Dengan raise hand dulu boleh? Atau menyebut nama, silakan. Ayo. Kaitannya dengan materi? Atau kalau mau misalnya ada yang belum paham, boleh ditanyakan lagi, akan saya sampaikan. Ayo, silakan. Yuk. Silakan, Davina.
Mm-mm. Ya kan saya udah paham, tapi Cengnya itu motivasi itu tidak akan selalu ada gitu. Cengnya itu kadang-kadang hilang, kadang-kadang ada gitu. Oh, baik, paham saya, sudah paham. Langsung saya jawab aja ya. Jadi Davina ini punya motivasi yang kadang timbul tenggelam, begitu ya singkatnya. Oke. Jadi ketika punya rasa yang tadinya sudah semangat, gitu kan? Sudah semangat tapi tiba-tiba melempem lagi. Kalau kerupuk udah melempem. Tadinya udah keras, melempem ya. Karena semangatnya tidak dibungkus dalam toples ataupun plastik seperti itu. Nah, motivasi harus kita jaga, harus kita simpan dengan Harus kayak nonton apa gitu, kayak harus baca, nonton atau apa gitu untuk apa namanya motivasi lagi gitu. Tapi kayak hilang-hilang terus. hilang. Iya, itu hal yang wajar. Tetapi sekarang kita bisa belajar motivasi itu dari banyak hal. Kamu mengikuti seseorang ya yang punya YouTube misalnya, ya nggak sih? Di situ tuh banyak banget. Saya bukannya apa-apa ya, Bu Yuni itu ngikutin yang namanya seorang Atta Halilintar. Kan banyak yang bilang Atta itu begini-begini, oh saya it's no problem. Pokoknya selama ada hal baik dari Atta Halilintar, dari Ria Ricis, ya itu dua personil anak muda yang sangat menginspirasi sekali. Davina, untuk mengatasi motivasi yang timbul tenggelam, satu hal, pikiran dulu. Pikiran dan niatnya. Pokoknya saya niat Bismillah gitu ya. Niatnya harus dipupuk. Yuk kita sambung lagi yang berikutnya. Sentanu mungkin yang lain, ayo silakan sayang. Karim, Saila, yuk. Ada yang mau ditanyakan lagi atau berpendapat tentang motivasi? Motivasi tadi ada berapa jenisnya? Ayo, jenis motivasi tadi ada berapa? Siapa yang tahu? 2. Ada 2, Bu. Apa dan apa, yo? Intrinsik sama Intrinsik dan ekstrinsik. Bu. Mantap. Intrinsik, boleh ada yang berpendapat silakan. Yang tidak usah dengan kalimat yang di PPT tadi ya. Apa sih motivasi intrinsik itu? Ayo. Motivasi yang berasal dari dalam diri sendiri. Ya, terima kasih Kenzo. Mantul, mantap betul. Nah, kemudian motivasi ekstrinsik. Aduh, siapa yang tahu? Ayo. Siapa? Motivasi yang berasal Motivasi dari lingkungan keluarga, Bu. Berasal dari lingkungan. luar, dari Dari kita luar. sendiri. Oke, Kenzo, Sentanu, Morli, betul semuanya, ya. Jadi intrinsik itu berasal dari dalam, kalau yang ekstrinsik dari luar. Dari luar. Alhamdulillah, dengan penjelasan yang sedikit kamu sudah langsung mengerti dan paham tadi ya. Terus contohnya motivasi intrinsik, bisa ada yang memberikan contohnya? Apa sih contoh motivasi intrinsik itu? Ayo. Kita memotivasi diri kita sendiri untuk rajin belajar. Oke. Motivasi diri untuk belajar. Dari dalam diri kita sudah mempunyai niat ya, kaitannya dengan Davina. Begitu sudah mulai melemah lagi motivasinya, kita dongkrak lagi. Niat, bismillah gue biar cepat selesai. Jangan menunda-nunda tugas sekolah seperti itu. Nah, contoh motivasi ekstrinsiknya, ada yang tahu nggak? Beda dikit. MG dan Orang tua yang memotivasi kita. ya, kemampuan dari luar yang memotivasi kita. Contohnya apa? Misalnya tadi kayak keluarga. Kalian bisa mencontohkan nggak? Misalnya dari lingkungan keluarga tante saya, Bu. Nah, itu misalnya kan bisa jadi motivasi ekstrinsik. Ada nggak yang kalian ingat-ingat sebentar gitu ya? Dari luar diri kalian selama ini, ada nggak yang bisa memotivasi kalian? Gue pengen tuh kayak dia. Nggak harus dari keluarga ya. Ayo, siapa? Orang lain. Karena aku motivasinya tuh untuk kayak menggambar gitu, kartunis gitu. Sehingga itu saya mendapat banyak motivasi saya itu dari kartun, dari orang lain, dari gambar orang lain seperti itu. Oke. Di situ ya gitu saja, banyak banget soalnya. Ya, jadi kita bisa termotivasi dari orang lain ya, yaitu tadi. Nah, yang terakhir, cara meningkatkan motivasi tadi seperti apa? Kalian boleh menyampaikan dengan cara pikiran kamu. Kamu cara meningkatkan motivasi itu biasanya dengan apa? Silahkan Morli. Mengingat hal yang ingin dicapai. Kenapa Kenzo? Ulangi lagi. Mengingat tujuan yang ingin dicapai.
Oh iya, ketika kita ingat ya, kita ingat sesuatu yang pengen kita capai, kita jadi termotivasi. Betul sekali, ini bagus banget. Saya pengen Ya, begini. jadi lebih semangat lagi, Bu. Iya. Mendongkraknya kalau Sentanu dengan cara apa? Mendongkrak motivasi itu dengan cara apa? Ya, kalau aku sih hampir mirip sama Kenzo gitu, Bu. Biar jadi lebih semangat lagi. Ya, tapi juga kadang kayak yang Davina bilang itu, Bu. Yang kadang itu juga. Oh iya. Oke. Makanya dari tadi saya bingung, Bu, belum. Iya, nggak apa-apa. Setelah kita tahu, oh kita itu harus punya motivasi dalam hidup, setelahnya dengan cara apapun kamu meningkatkannya boleh. Dengan cara melihat profil orang lain, ya kan? Dengan cara memotivasi diri kamu punya target, punya impian ya, tulis. Saya bercita-cita pengen seperti ini. Saya target nih. Misalnya ada materi pelajaran yang kamu kurang suka, target saya bisa dapat nilai 7, 8 atau berapa, tulis target. Oh, semangat lagi. Kemarin saya matematika dapat 1, Bu, dapat 2. Oh, no problem. Besok saya bisa dapat 3. Saya bisa dapat 4 dan seterusnya. Itu bisa juga jadikan motivasi, ya. Tidak usah malu, jangan langsung lemah. Ya, misalnya kemarin ikut PTS ya, ada nilai-nilai yang kurang misalnya ada langsung skor muncul gitu kan, ada settingan langsung skor muncul. Ya, gue dapat 5. Lu dapat berapa? Langsung panik. Tidak usah seperti itu. Ya. Ada yang belum jelas tentang motivasi? Kalau sudah jelas, Sudah jelas, Ibu. Oke. Kalau sudah jelas, saya lanjut dengan ada video ya yang bisa kita saksikan, nanti kita bisa diskusikan lagi. Oke, saya tampilkan untuk videonya. Ya, oke. 11 tahun, aku dijual oleh bapakku, aku cacat, hingga aku tidak bisa berangkat. Karena aku punya walau tubuhku karena aku tidak ada yang mau berjam-jam untuk berangkat dan pulang sekolahnya anak yang lain. Satu lagi lihat ini, guru-guru juga sangat perhatian padaku. Ketika aku pergi sekolah, banyak yang mengenal aku dan yang menggendongku, ada yang membawakan tasku sampai rumah. Aku sangat senang sekali karena masih banyak orang yang peduli dan menyayangiku. Hari demi hari berlalu, tidak terasa aku mulai dewasa. Waktu itu aku harus pulang sendiri tanpa ada yang menemani karena biasa menemaniku pulang sudah pulang dulu. Aku terus berjalan, melangkah untuk pulang. Kadang yang aku rasakan begitu capek, karena dengan kondisi tubuhku, aku yang harus berjalan dengan satu kaki. Aku menatap ke depan, ternyata rumahku masih begitu jauh. Maka aku sedih sekali dengan keadaan pada rumah saja. Aku merasa tidak kuat. Dan aku mulai melangkah dan meneruskan untuk pulang. Walau ibuku melihatku dan menatap pada tubuhku yang penuh dengan keringat. Karena sudah berjalan jauh, dan ibuku bertanya, apakah tidak ada yang mengantar kamu pulang, Nak? Aku bisa menengok saja, karena aku begitu capek dan haus. Dan sesudah itu, ibuku menawarkan kepadaku, gimana kalau kamu mendok saja, Nak? Ibuku mengatakan itu aku sangat senang, karena aku pikir kalau aku mendok, aku tak lagi harus berjalan jauh. Aku tak lagi menyusahkan orang lain. Aku mulai mengikuti setiap kegiatan yang ada di pondok ini, mulai dari kegiatan belajar sampai sholat berjemaah, baca kitab, dan bersama teman-teman aku.
yang kalau malam kegiatan di madrasah ini begitu padat, mulai dari mengikuti jam belajar sampai harus cepat-cepat tidur karena harus bangun seperti malam untuk melaksanakan salat tahajud bersama. Apalagi setiap yang bisa membangunkan santri begitu sangat disegani. Dia terkenal sebagai mantan keamanan tugas di penyepen karena tidak pernah memandang bulu. Apalagi setelah aku bangun tidur untuk mengambil air wudhu, kadang aku dalam keadaan setengah sadar hingga aku terjatuh dan tersungkur. Dan di dalam sujudku, aku mengadu kepada Sang Maha Pencipta. Karena dengan itu, aku merasa semua beban yang ada dalam benakku semua hilang. Karena ini aku melunakkan semua rasa yang ada dalam hati yang kurangku. Sungguh membuatku merasa tenang. Hari demi hari terus aku lakui dengan semua kegiatan yang ada di madrasah tercinta ini. Aku berharap setiap langkah dan usahaku dalam mencari ilmu selalu mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi itu semua tidak membuat aku patah semangat untuk tetap tegar dalam menjalani hidup. Aku yakin bahwa aku bisa, karena walaupun aku terlahir sebagai anak yang cacat, ibuku dan saudara mereka adalah orang-orang yang sangat aku sayang dan telah dengan kekuranganku ini di masa depanku nanti. Jika kalian ingin sukses, kalian harus punya tekad, keberanian dan tabah, karena kunci kesuksesan yang sesungguhnya itu akan tetapi dari Allah menitipkan kelebihan di setiap kelemahan. Baik. Tadi sudah ini terdengar dengan jelas ya videonya? Terdengar, Bu. Dengar, Bu. Oke, sekarang setelah melihat video tadi, boleh kalian sampaikan apa yang kamu rasakan. Terus ya apalah pokoknya setelah melihat video itu apa? Silakan, Afla, sampaikan. Sampaikan saja. On cam-nya? Afla? Afla hanya menangis. Oh, Afla masih menangis. Sedih, Afla? Sampaikan. Iya, Bu. Afla sedih ya? Iya. Apa rasanya di hati bagaimana seperti itu? Sampai nggak mau on cam ya Allah, Masya Allah. Afla, ya udah kalau mau nangis Nggak boleh. enak gitu, Bu, ngeliatnya. Iya. Oke, makasih Afla. Oh ini, Iya, Bu. Sentanu raise hand sambil nangis. Aduh, ayo silakan Sentanu. Ya, Bu, saya ngeliatnya sedih aja gitu, Bu. Udah gitu. Jadi kayak kerasa dia itu semangat banget untuk belajar. Ya masa kita aja yang maksudnya kan dia itu kan cacat ya, Bu, ya maaf kalau kita ini kan ya bisa dibilang seperti manusia-manusia normal yang lain. Kalau kita bisa mencontoh dirinya bahwa dia itu yang begitu saja itu dia sangat semangat, apalagi kita tidak boleh kalah dari dia gitu, Bu. Kita harus lebih semangat lagi. Betul, mantap. Terima kasih ya Sentanu. Terus ada lagi? Iya, Bu. Apa yang kamu rasakan setelah melihat siapa namanya yo? Siapa tadi? Ada yang inget nggak? Namanya siapa? Mastur, Bu. Mastur, ya. Kalau menurut Elzami, apa yang kamu rasakan setelah melihat Mastur? Bagaimana? Ya harus, kalau kata saya harus lebih semangat lagi, Bu. Sama kayak Sentanu, Bu. Oke. Jadi kadang kita merasa malu ya dengan adanya Mastur seperti itu aja dengan semangatnya, bahkan di kalimat kalimat dia di menit terakhir tadi ya, dia bilang kesuksesan itu kita yang mengupayakan ya. Jadi harus dari dalam diri kita, siapa lagi kalau bukan kita gitu ya. Terus di bagian mana sih video tadi yang bikin kamu langsung ya Allah ya Tuhan gitu, yang bagian mana? Kalau aku yang pas dia pulang sekolah itu, Bu, yang nggak ada yang
nganterin itu, Bu. Oh iya. Pas Iya, bagian. lihatnya kasihan aja gitu, Bu. Jaraknya jauh banget sampai rumah. Iya, iya. Oke. Ada lagi bagian manakah yang membuat hati kamu bergetar gitu ya melihat si Mastur? Atau ada hal-hal, ya Allah Bu Yuni, setelah melihat video tadi, kok saya jadi kepikiran saya akan lebih semangat. Ada nggak yang kayak gitu tuh? Ada. Kalau Sentanu tadi udah tergugah ya Sentanu ya, dengan fisik dan apa yang kamu punya sekarang, Allah, Tuhan kamu gitu ya, Tuhan Iya, itu Bu. sudah sangat baik banget sama kita semuanya. Iya, lebih bersyukur, Bu. Apalagi kaitannya dengan teman-teman kita juga ada teman yang spesial, tapi di 232 untuk tahun ini untuk yang fisik kekurangan fisiknya nggak ada. Beberapa tahun yang lalu ada teman kita di 232 itu yang memakai kursi roda. Ya, tapi sekarang karena kita lantainya lantai 4, jadi tidak memungkinkan untuk memakai kursi roda seperti itu. Ya, di setiap sekolah semuanya sekarang ada teman-teman spesial, teman spesial sekolah kita. Ya, jadi kalau punya teman-teman spesial seperti Mastur misalnya, atau yang lain pendengarannya kurang dan lain sebagainya, kita harus lebih sayang, ya, tidak boleh menjelek-jelekan, tidak boleh mencela dan sebagainya. Ya, kita harus memakai perasaan seperti itu. Ya, ada yang mau menyampaikan lagi tentang video yang barusan? Ya, silakan. Atau ada yang mau bertanya? Tadi Mastur umurnya berapa? Ada yang menyimak detail nggak? Mastur umurnya berapa? 14. 14. Ya, bagus, Tahun, Karim. Bu. Oke, Karim, Farah. Yang kayak gitu aja semangat. Apa kita yang udah normal nggak semangat gitu? Nah, itu dia. Hal-hal seperti itulah ketika kita melihat sesuatu yang jauh gitu ya dari apa yang kita punya, apa yang kita rasa, kita harus tergugah ya. Jadi setelah ini nanti bisa tergugah motivasinya untuk belajar, nggak nunda-nunda lagi ya tugas-tugasnya. Ada lagi? Tadi kayaknya Morli mau menyampaikan ya? Apa enggak? Ayo yang lain? Ada yang mau berpendapat? Ya Morli? Enggak, Bu, pencet. Oh, iya. Yang lain? Jadi yang pertama kali muncul tentang perasaan kita ya, gitu ya. Iya, Bu. Ya betul. Setelah perasaan apa Nanu? Setelah kena Selalu perasaan. bersyukur, Bu. Iya, Betul, betul Elzami. Kita harus selalu senantiasa bersyukur. Ada lagi? Udah, oke. Ya baik. kayaknya udah, Bu. Oke. Jadi kita harus senantiasa bersyukur. Harus Semuanya semangat, Bu. semangat lagi, harus jauh lebih baik dari yang sekarang. Kamu sudah baik sekarang ya, sudah baik, tapi setiap hari kita harus belajar menjadi yang lebih baik lagi. Lebih Itu baik yang lagi. betul, itu yang terpenting ya. Oke, Iya. untuk videonya itu, terus yang berikutnya nanti Bu Yuni akan memberikan LKPD. Apa LKPD? LKPD itu seperti yang kemarin. Oke. Kaitannya tetap dengan Mastur ya. Tetap dengan Mastur. Jadi nanti setelah kamu melihat video, nanti linknya juga akan ada, bisa kamu putar lagi kalau kamu pengen melihat. Di link itu nanti saya kasih, ini ada alamat linknya ya. Nanti saya kasih untuk lembar kerjanya, akan saya share di WA gitu ya. Terus siapa namanya, tadi udah kita bahas, apa keterbatasan fisik nanti kamu sebutkan, nanti isiannya berupa paragraf ya, jadi kamu bisa menyampaikan semuanya itu. Kalau sekarang masih malu, terbatas waktu ya, kita bisa simpan dulu pendapat kamu, nanti bisa disampaikan melalui Google Form, yang linknya akan Ibu bagi nih, di sini nih ada linknya ya kan, nanti Ibu sampaikan. Terus simpulkan apa saja nilai-nilai yang bisa kamu ambil dari cerita Mastur tadi. Terus apa yang kamu menganalisis, apa sih setelah melihat tadi, kamu tergerak nggak, motivasinya bagaimana, seperti itu. Oke, dengan LKPD-nya ada yang kurang jelas? Ya, Sentanu? Ibu, itu kan soalnya dijawab di buku tulis apa di itunya, Bu? Nanti linknya akan saya bagi.
Ya. Oh, Nah, iya. nanti Makasih, biasa Bu. ada link masuk ke Google Form kan seperti biasa, terus nanti bisa Iya. ditulis di situ. Ya, terima Untuk kasih, oke, Bu. iya. Kiara? Itu kan nanti linknya dibagiin ya, Bu. Terakhir Mm-mm. dikumpulinnya jam berapa? Oh, nanti untuk teknisnya nanti Bu sampaikan lagi di WhatsApp ya. Oke, Bu, makasih. Oke. Ada nggak yang mau menyampaikan apa hal yang bisa kalian dapatkan dari kegiatan kita hari ini? Yang tadi sudah selesai kita ini. Baik dari video boleh, dari ini boleh disampaikan. Ayo, ya Sentanu. Dari Zoom hari ini, kita jadi lebih bermotivasi dalam belajar untuk lebih semangat dan selalu bersyukur gitu, Bu. Baik, terima kasih Sentanu. Ya, Ada itu lagi yang juga ada lain? sih, Bu, yang ingat. Oke, makasih ya Sentanu. Yang berikutnya, Iya, Bu, sama-sama, Bu. ada yang berpendapat? Apa sih yang kamu dapat hari ini? Ya, Kenzo silakan. Jadi kita bisa tahu bagaimana cara mendapatkan motivasi yang baik untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai. Oke, baik. Oke, baik. Kaitannya dengan materi atau topik pagi ini tentang motivasi dan semangat belajar kita pagi ini, misalnya nanti ada yang berkenan atau ingin, Bu, saya pengen konseling individu dong. Apa sih konseling individu itu? Kita bisa face to face, boleh via Zoom, atau kalau berdua boleh video call gitu ya. Dengan jadwal dan waktu yang bisa kita tentukan. Kalau pengen boleh tanya, Bu Yuni saya pengen ngobrol berdua sama Bu Yuni, ada hal yang pengen saya sampaikan. Nah, kalau yang mulai chat WhatsApp kan sudah banyak ya, tapi kalau mau video call kita harus janjian dulu jamnya. Atau Bu, saya mau via Zoom. Bu, saya mau. Nanti saya akan menyampaikan topik dan materi yang berbeda di pertemuan yang berikutnya. Seperti itu. Untuk mengakhiri kegiatan kita kali ini, kita tutup dengan berdoa ya, dan mengucapkan hamdalah atau puji Tuhan untuk yang beragama non-muslim sudah berjalan dengan baik, sudah hadir di Zoom dengan sukarela, ikhlas. Alhamdulillah, terima kasih. Nanti untuk kelas yang lainnya akan saya jadwalkan kembali. Terima kasih ya. Kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Alhamdulillah, kegiatan kita sudah selesai. Nanti ada hal-hal yang ingin sampaikan, kita lanjutkan di WA Group. Begitu ya. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima Makasih, Bu. Terima kasih ya.